Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah bisa kembali lagi ya di Muhajirin Podcast setelah selang kurang lebih 5 bulan dari podcast terakhir di bulan Ramadan ya. Dan hari ini kita bisa bertemu kembali ya di podcast ini. Dan tentunya dengan tamu-tamu yang sangat-sangat menarik bahasannya ya teman-teman. Mungkin sebelum saya mulai lebih lanjut lagi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ryan Azhar Lapadu dan insya Allah pada episode ini akan menjadi host Anda. Dan di sini kita sudah ditemani dengan tamu kita ya untuk hari ini, yaitu Kang Kevin Akbar Maulana. Gimana Kang kesehariannya? Alhamdulillah keseharian saya sekarang lagi fokus buat berjualan. Berjualan. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kalau Rehan sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, meskipun masih ada matkul tapi tetap harus sehat fisik dan mental. Meskipun masih ada matkul? Iya, soalnya harusnya dengan atau tanpa ada matkul kan harus sehat, betul. Dan kita akan membahas hari ini mengenai sejarah ya Kang. Lebih tepatnya lagi sejarah mengenai perang Yom Kippur. Yang tentunya banyak sekali yang bisa kita bahas dan kita bisa petik dari sejarah perang tersebut. Dan tentunya nanti akan dibimbing oleh tamu kita hari ini. Maksudnya lebih ke ngobrol sih. Ngobrol biasa. Kita sharing-sharing betul. lah gitu ya. Mungkin lagi sekarang itu momentumnya lagi pas kan kita. Oh iya, betul sekali. Tarik dulu ke belakang sebelum kita ngebahas apa yang terjadi sekarang. Ya, yang kita yang paling dekat sih ya itu Yom Kippur. Yom Kippur, betul. Ya mungkin biar penonton tahu juga ya, mungkin ada yang belum tahu gitu. Bisa dijelaskan dulu nggak Kang untuk backstory lah ataupun latar belakang terjadinya perang Yom Kippur ini? Jadi ya untuk latar belakangnya ya dari perang Yom Kippur ini ya seperti yang kita tahu yang namanya perang itu berarti ada kontak senjata kan di sana. Ada. Nah, cuma untuk kontak senjatanya ini terjadi di Timur Tengah. Melibatkan ada banyak negara sebenarnya yang terlibat dalam perang ini ya. Oh, meskipun yang utama itu Israel dan Mesir dan Suriah. Sekarang kalau misalnya saya bilang soal misalnya Amerika juga ikut terlibat, betul. Uni Soviet juga ikut terlibat, betul. Kemudian Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, negara-negara minyak itu kan, para penghasil minyak itu juga, mereka juga sama ikut terlibat di perang Yom Kippur ini. Dan perang Yom Kippur ini merupakan salah satu ya perang setelah di tahun 67 itu yang yang benar-benar merubah situasi politik di Timur Tengah sampai hari ini. Betul sekali. Yang ini ya Kang ya, perang 6 hari ya? Betul, ya itu yang terjadi tahun 67. Nah, di bulan Juni ya kalau nggak salah. Bulan Juni. Itu. Nah, mungkin kita lebih ngebahas ini Kang, penyebabnya gitu. Apa sih yang bikin Israel dan aliansi antara Mesir dan Suriah ini perang gitu? Kenapa mereka perang? Ya jelas sebenarnya masalah utamanya itu karena pendudukan Israel di Palestina. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita runut akar konflik gitu kan. Ini kita bisa bahas dari mulai zaman Turki Utsmani mungkin. Jauh sekali ya. Iya. Maksudnya ketika mereka mengikuti Perang Dunia Pertama. Dan kalah. Iya kan? Di tahun 1918 itu kan ada yang namanya Lord Balfour. Lord Balfour ya, agak sulit saya bicara. Lord Balfour itu orang Inggris dia tuh. Dia kan yang menjanjikan, salah satu yang menjanjikan gitu kan, akan didirikannya negara Zionis atau pembentukan negara Zionis Israel di Palestina. Karena pada saat itu memang Palestina setelah setelah Turki kalah, kemudian wilayah-wilayahnya terpecah dalam artian diokupasi oleh para pemenang gitu ya. Tadinya adalah Inggris dan Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris. Ternyata Inggris banyak juga ya kalau jajahannya. Betul, itu Inggris salah satu negara paling banyak jajahannya. Banyak jajahannya. Nah, bagaimana dengan fakta bahwa salah satu penyebab perangnya juga yaitu adalah yang dimana Mesir dan Suriah ingin mengambil kembali daerahnya gitu. Betul, itu pasca perang 67. Iya. Jadi kan di perang 6 hari itu yang sangat memalukan. Betul, tapi sangat heroik juga ya. Iya. Kita bisa mengatakan itu memalukan ya karena perang ini diselesaikan dalam waktu yang singkat. 6 hari. Sesuai namanya. Betul. Dan diakhiri oleh Israel itu
Padahal gitu kalau misalnya kita bandingkan antara kekuatan militer antara Israel dengan ketiga negara ya, apalagi tahun 67 itu kan ada 3 negara, bukan hanya Suriah dan Mesir, tapi juga ditambah dengan Yordania. Okay. Jadi Yordania di tepi barat yang sekarang kita sebut sebagai West Bank itu masih dalam West Bank. Yordania itu kan di tepi barat, kemudian Mesir di front selatan dan di front utara juga ada Suriah. Okay. Jadi mereka menggempur di setiap perbatasan. Berarti tiga aliansi ini lah. Iya. Melawan satu. Betul. Melawan satu negara. Tapi sebenarnya bukan satu sih. Kalau kita bilang satu itu salah. Bukan satu sebenarnya. Hanya ada backingan. Mungkin ada 0 di belakangnya gitu kan. Sehingga satu ini bisa jadi 10, betul. Jadi 100, jadi 100. Nah, mungkin salah satu fakta yang menarik juga ya Kang ya, di perang antara Israel dan Mesir dan Suriah ini adalah bahwa persenjataan Israel itu jauh lebih advance gitu, jauh lebih mutakhir daripada yang dipunyai oleh Mesir dan Suriah. Itu mungkin juga salah satu faktor tadi ya, faktor eksternal gitu. Nah, mungkin kita bahas lagi faktor eksternalnya gitu Kang. Yang dimana tentunya ada peran dua kubu yang kuat lah, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ya karena pada saat itu emang namanya masih Uni Soviet, belum jadi Rusia gitu. Yang dimana itu membacking Israel dan Uni Soviet membacking Mesir dan Suriah. Nah itu gimana Kang? Bisa dijelaskan mungkin kenapa mereka membantu gitu pihak-pihak? Oke, jadi untuk menjelaskan ini itu, maaf ya tadi sebenarnya saya juga kurang jelas gitu kan menjelaskan tentang kenapa dinamakan perang Yom Kippur. Oh iya, betul sekali. Perang Yom Kippur itu kan perang yang dilaksanakan pada hari keagamaan orang-orang Yahudi. Oh iya. Hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 1973. Itu kan ada pelaksanaan perayaan Yom Kippur, hari Yom Kippur. Atau kalau misalnya kita artikan itu bisa diartikan secara kasarnya hari pendamaian atau kedamaian atau hari untuk merenungi apa-apa saja yang sudah dilakukan selama setahun ke belakang oleh orang-orang Yahudi. Berarti itu perayaan hari besar agama mereka. Betul. Betul. Ya. Nah, cuman di sini itu kan setelah tahun 67 itu kan negara-negara yang kalah, negara Mesir, Suriah. Jadi mereka tuh sangat-sangat terpuruk. Betul. Kalau misalnya kita berbicara soal kerugian, Israel juga mendapat kerugian pada saat itu. Ya, yang namanya perang pasti ada rugi dan untung. Ada. Tapi ya, semuanya juga pasti mendapatkan porsi ruginya masing-masing. Hanya saja untuk negara-negara yang kalah, mereka benar-benar rugi. Ya, salah satunya itu adalah Mesir, kemudian juga Suriah. Jadi kedua negara ini kehilangan wilayahnya. Ya, kehilangan wilayah yang sebelumnya itu mereka kuasai. Kalau misalnya Mesir itu semenanjung Sinai. Sinai ya, itu dataran Sinai itu. Kemudian kalau misalnya Suriah, jadi Suriah itu kehilangan dataran tinggi Golan. Itu di sebelah utara. Ya, dataran tinggi Golan. Dan kedua wilayah ini sangat-sangat penting bagi kedua negara itu. Maka dari itu, nah di sini ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan tujuan dari perang ini. Titik keberhasilan dari perang Yom Kippur ini bukan untuk mengusir Israel, tapi untuk mengembalikan wilayah itu. Berarti mereka menginvasi balik gitu. Iya, betul. Mesir di tahun 67 kan mereka perang ya dengan Israel, itu di bawah kepemimpinan Presiden Gamal Abdel Nasir. Yang 67? Ya, 67. Di tahun sekitar tahun 70-an kalau nggak salah ya, setelah peninggal beliau, Mesir diganti kepemimpinannya oleh Presiden Anwar Sadat. Oleh Presiden Anwar Sadat, dan orang-orang berpikir bahwa beliau ini juga akan sama seperti presiden sebelumnya. Ya. Itu untuk apa? Untuk memperjuangkan hak Palestina. Tentu saja. Yang tadi saya sebutkan sebagai tujuan untuk mengembalikan wilayah itu adalah tujuan nasional. Tapi tujuan pribadi ada mungkin? Ya, tentu saja. Kalau misalnya kita bicarakan sebagai tujuan untuk
melepaskan Palestina dari belenggu memang benar-benar juga ada di sana. Itu kan di perang ini juga ada. Bahkan kalau misalnya kita runut itu atau bukan runut, kita bandingkan gitu kan antara perang yang sebelumnya dengan yang sekarang itu, yang sekarang itu jauh lebih yang sekarang maksudnya yang tahun sekarang? Yang Yom Kippur itu maksudnya. Oh, bukan yang hari ini. Bukan yang hari ini. Yang Yom Kippur itu jauh lebih matang lagi. Karena Presiden Anwar Sadat pada saat itu dia menerapkan 3 strategi. 3 strategi. Pertama itu adalah kamuflase. Kamuflase. Yang kedua itu adalah strategi serangan kejut. Yang ketiga itu adalah strategi yang paling fenomenal yang membuat dunia kelimpungan. Yang saya tahu sih itu Mesir belajar dari yang perang 6 hari itu. Jadi mereka bikin anti udara gitu. Udara betul. Tapi bukan hanya itu. Ayo apa? Ya? Nah, yang ketiga itu nggak mungkin kamikaze ya? Bukan kamikaze. Nah, yang ketiga itu adalah embargo ekonomi. Oh, ini mah bukan secara militer ya, secara politik. Ya makanya kan saya bilang ini itu strategi. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus dia lakukan. Karena jadi Mesir itu dia sudah melakukan diplomasi atau negara-negara Arab terutama. Pada saat itu Arab Saudi dipimpin oleh King Faisal yang paling tersohor gitu kan, yang hingga kini namanya itu dikenal sebagai deras gitu ya. King Faisal sebelum King Salman. Betul. Raja terakhir yang dianggap soleh. Raja terakhir yang next. Dalam tanda kutip ya. Yang terakhir dianggap soleh. King Faisal. Ya, karena dia sangat berani. Benar-benar berani gitu kan memimpin negara-negara Arab untuk apa? Untuk embargo. Menyetop supply minyak. Gitu kan? Iya. Jangan di spoil. Iya, minyak Amerika dan negara-negara barat, terutama para sekutu Israel. Gitu. Tapi stop dulu sampai di sana. Kita bahas satu persatu. Pertama strategi kamuflase. Jadi Mesir pada saat itu memang sudah benar-benar kelimpungan karena masalah kekalahan perang di tahun 67. Jadi bagaimana caranya supaya Mesir ini bisa kembali bangkit? Karena faktor utama yang menjadi musuh mereka yang harus mereka selesaikan pada saat itu adalah faktor ekonomi. Berarti secara persiapan ekonomi nggak beda jauh lah dibanding Israel gitu. Jadi ekonomi Mesir itu bisa dibilang hancur lah pasca perang itu. Tapi mereka tetap perang. Kamuflase tentaranya gitu, berkamuflase di medan perang ternyata kamuflase itu. ya itu, jadi bedanya itu di situ. Dan sebenarnya Israel juga dia tuh merasa aman. Kenapa? Karena kalau nggak salah namanya itu Semenanjung Sinai, bukan sih saya? Sinai memang benar peninsula. Sinai, cuman apakah itu disebutnya peninsula kan? Peninsula. Semenanjung Sinai itu kan. Semenanjung Sinai itu setelah tahun 67 kan mereka gencatan senjata. Nah, si Semenanjung Sinai ini tuh dijaga oleh pasukan Israel. Nggak main PBB. Jadi dia tuh seneng si Israel tuh ya santai-santai aja. Nyantai dulu gak sih? Karena ya di tengah-tengah juga kan ini di perbatasan juga ada pasukan PBB nih. Masa iya kan? Mereka berani-berani buat melewati pasukan perdamaian ini gitu kan, buat menyerang kita. Meskipun ya kalau misalnya kita tarik secara kepenguasaan, sebenarnya sudah itu ya di bawah kepenguasaan Israel pada saat itu. Termasuk dataran Golan. Itu kan dataran tinggi Golan kayaknya nggak ada yang menjaga dari pasukan PBB, nggak ada. Berarti tetap dalam. Ya, karena memang Mesir yang paling dikhawatirkan untuk bisa menyerang Golan. Gitu ya. Nah, setelah itu kemudian ya setelah sampai tahun sekitar 1970-an gitu kan, Mesir sudah berjuang sampai sini gitu kan untuk mereorganisasi militernya, kemudian membuat berbagai strategi gitu kan. Mereka juga membuat sekarang masuk ke strategi yang kedua itu yang serangan kejutan. Jadi operasi serangan kejutan ini jadi dia tuh sebelum pelaksanaan serangan kejutan yang tanggal 6 Oktober itu yang 1973, Mesir dan Suriah itu sering mengadakan latihan militer di perbatasan.
Tapi itu diketahui oleh Israel. Ketahui, emang sengaja diketahui. Oh. Dan harus diketahui. Supaya apa? Supaya Israel tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan sana kan. Sedangkan kejutan itu. Berarti mereka latihan gitu. Latihan. Jadi si Israelnya berpikir mereka masih latihan gitu. Iya. Ya kalaupun mereka melaksanakan serangan kejutan ya di tengah-tengah latihan ya mereka melakukannya ya secara natural gitu. Seolah-olah seperti sedang latihan gitu ya. Padahal ini serangan kejutan gitu. Di tanggal 6 Oktober. Ya. Yang di saat orang ini ya lagi acara hari Yom Kippur itu. Betul. Harus hari Sabtu kan. Tapi itu juga kan kalau nggak salah emang bertepatan sama Ramadan juga. Betul. Berarti makanya kan nanti di perang ini untuk orang-orang Mesir ya atau untuk militer Mesir ya. Itu dinamakan sebagai operasi Ramadan. Operasi Ramadan. Sedangkan untuk orang-orang Suriah dinamakan sebagai operasi apa? Tahu perang pertama Muslim itu apa nama perangnya? Perang pertama Muslim. Perang Badar. Operasi Badar. Ini operasi Badar. Kenapa disebut operasi Badar? Kenapa? Simpel sebenarnya. Kan kalau tadi operasi Ramadan karena sedang bulan Ramadan. Ini disebut operasi Badar ya karena sedang gerhana bulan. Sesimpel itu. Berarti ada banyak nama dong perang Yom Kippur, operasi Ramadan sama operasi Badar. Berarti tapi yang lebih terkenalnya perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur. Ini untuk menjelaskan secara keseluruhan. Ya. Itu kan tadi yang kalau operasi-operasi itu kan hanya sebatas internal. Di internal mereka disebutnya operasi seperti itu. Sama seperti sekarang kan. Kalau misalnya orang-orang Palestina menyebutnya sebagai operasi Badaya Al-Aqsa. Gitu kan? Nah, kalau misalnya orang-orang Israel menyebutnya sekarang dengan apa? Dengan operasi Iron Sword. Pedang besi. Betul. Kan untuk meng-counter serangan dari Palestina. Nah, kembali lagi. Nah, itu kan kita baru masuk ke dua strategi itu kan. Iya. Jadi sambil menunggu tahun, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, pasukan Mesir dan pasukan Suriah ya secara terus-menerus mereka melaksanakan latihan bersama gitu kan di atas. Iya. Secara konsisten dan bermakna gitu kan sampai nanti pada hari hari serangan kejutan. Serangan kejutan. Nah, kita lanjut dulu ke strategi yang ketiga. Ini yang menurut saya paling menarik sih. Betul. Ini memang yang paling menarik. Kenapa? Karena cakupan dampaknya itu bukan hanya di skop Mediterania saja. Iya. Tapi secara global. Betul. Itu benar-benar sampai ke lingkungan. Wah, kalau misalnya kita cari berita itu di tahun itu orang-orang Barat krisis ekonomi ya. Mereka nggak bisa menggunakan mobil ya kan? Nah. Itu benar-benar gimana ya? Bukan strategi militer tapi sangat efektif gitu. Ya kalau misalnya kita bilang soal dampak dan untuk menyusahkan mereka itu memang benar-benar efektif ya. Iya. Tapi untuk meredakan dukungan terhadap Israel itu ternyata strategi embargo minyak yang terutama ini enggak efektif. Nggak efektif. Bukan enggak efektif, kurang efektif. Karena Amerika tidak memakan umpannya. Beneran. Tapi kalau krisis itu gimana? Tapi itu krisis benar-benar terjadi. Maksudnya tidak memakan umpan itu maksudnya apa? Jadi mereka tuh sengaja. Jadi ini tuh sengaja dikurangi. Jadi bulan Oktober tahun 73 itu negara-negara Arab Saudi ya, negara-negara Arab gitu ya, yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam konteks gitu kan. Mereka mengurangi produksi minyak sebesar 5%. 5%. Bulan Oktober. Di bulan November, bulan selanjutnya, cuma dalam kurun waktu 1 bulan, mereka langsung menurunkan jumlah produksi sampai 25%. Pasokan untuk dunia masih sangat berkurang. Dan terutama untuk orang-orang atau bukan orang-orang, negara-negara yang pro Israel, itu mereka benar-benar dikurangi. Krisis. Jadi setelah Amerika mereka menyampaikan pemberitahuan bahwa kami sudah memberikan bantuan berupa alutsista kepada Israel. Ya. Itu diberitahukan kepada Arab Saudi pada saat itu gitu kan. Kalau Amerika sudah memberikan bantuan alutsista. Setelah itu dibalas oleh Arab Saudi bahwa mulai dari hari ini kami tidak akan lagi masuk minyak untuk memasok minyak pada Amerika. Ya. Gitu kan.
Tapi bukan hanya berhenti sampai situ saja. Jadi mereka juga nggak jadi menyetop, tapi nggak bodoh juga gitu kan. Dia menteri perminyakan yang ada di Arab Saudi itu, dia diutus ke barat, ke negara-negara itu untuk apa? Untuk menjelaskan kenapa harus dihentikan. Minyak itu kenapa harus dihentikan? Ya supaya apa ya? Supaya konflik tidak melebar dan malah mereka yang dijadikan sebagai target permusuhan kan? Iya, benar ya. Karena satu saja permintaan dari negara-negara Arab ini adalah bahwa orang-orang atau negara-negara yang masih mendukung Israel itu harus menarik dukungannya. Yang berupa alutsista itu ya? Termasuk alutsista. Ini dukungan yang biasa saja itu kalau bisa ditarik. Ya, jadi nanti itu Arab Saudi bikin klasifikasi lagi gitu kan, ada negara yang berteman, ada negara yang bersahabat, ada negara netral, ada negara musuh. Itu beda-beda lagi kalau misalnya nanti dikasih jatah minyak itu beda lagi. Berarti berdasarkan klasifikasi itu? Iya jelas. Itu sampai segitunya gitu kan. Demi mengurangi bantuan backupan gitu. Ya, dan Arab Saudi pun di bawah Raja Faisal sudah memberitahukan juga kepada Presiden Anwar Sadat gitu kan. Pada saat itu, kalau kamu udah mulai perang, jangan sampai terima gencatan senjata, tapi teruslah berperang dalam kurun waktu yang lama, dalam jangka waktu yang lama. Kenapa harus berperang dalam jangka waktu yang lama? Supaya negara-negara bisa menyamakan posisinya, bisa teguh pada posisinya. Pokoknya bersepakat ya gitu ya, benar-benar kuat gitu dalam posisi. Jadi kalau bisa dibuat perang jangka panjang. Berarti awalnya mereka tidak ingin gencatan senjata. Awalnya seperti itu. Itu kan atas saran dari King Faisal, dari Raja Faisal ke Presiden Anwar Sadat. Ya kan, tapi ya memang yang namanya kondisi lapangan kan nggak bisa ditebak. Setelah perang meletus tahun 73 tanggal 6 Oktober. Kan, sebenarnya sebelum hari itu terjadi perang, orang-orang Israel itu sudah tahu kalau orang-orang Mesir dan Suriah itu akan menyerang. Iya, akan menyerang. Hanya saja pada saat itu Perdana Menteri Israel. Tidak. Tadi udah baca, tapi lupa lagi. Golda Meir. Kalau tidak salah. Kalau saya namanya Golda Meir. Dia tuh kan Perdana Menteri pertama perempuan. Itu perempuan. Perempuan loh itu. Perdana Menterinya perempuan. Jadi dia itu pada saat itu sudah menjadi Perdana Menteri di Israel. Mengabaikan. Iya, mengabaikan informasi bahwa Mesir dan Suriah ini akan menyerang di hari raya itu, di hari raya Yom Kippur itu. Sehingga ketika orang-orang sudah mulai fokus gitu kan untuk melaksanakan peribadatan di hari besar keagamaannya gitu kan, pos-pos juga banyak yang mulai kosong gitu kan, karena orang-orang sudah mulai masuk pergi gitu kan ke pusat kota melaksanakan peribadatan. Jing. Yang ini ya, apa strategi kedua teh kan? Serangan kejutan. Mesir melakukan serangan kejutan ke Semenanjung sini. Tapi kan di sana ada pasukan PBB. Iya. Diusir dong. Pasukan PBB ini diusir karena Mesir sama pasukan Mesir. Berarti yang pasukan Mesir ke Semenanjung Sinai, yang Suriah ke dataran Golan. Itu dalam satu saat. Karena kan ini namanya bukan operasi, ini kan namanya serangan kejutan. Dan harus dilakukan langsung dari dua sisi. Supaya menimbulkan keterkejutan. Bener kan? Betul. Nah, dimulailah perang meletus gitu kan dari tanggal 6 itu. Enggak begitu gampang buat menjebol pertahanan Israel di hari pertama itu. Karena di sana kan ada benteng yang dibuat gitu kan. Dan malah si benteng itu tuh campuran antara beton
dengan pasir sehingga sulit sekali untuk melewati. Oh, Apalagi agak tinggi gitu kan. seperti ini ya kan? Apa? Tembok Cina ya? Ya, tembok Cina nggak bisa disamain sih. Ya, karena di depan itu kan ada sungai. Oh, oke. Parit berarti? Ya, seperti parit lagi. Ini tingginya luar biasa. Kalau parit kan ke dalam. Iya. Ini tinggi banget, benteng. Oh. Tapi pada akhirnya itu bisa takluk oleh pasukan Mesir. Kemudian tentara Mesir masuk, maju, sampai ke perbatasannya lagi, Ya. yang langsung dengan perbatasan dengan Israel. Dan di sana mulai terus-terusan perang gitu kan dan sebagainya. Dan di hari kedua, setelah dimulai peperangan, Israel sudah bisa mulai melawan balik, Iya. memukul mundur kedua pasukan oleh organisasi ini. Yang tahun itu tadi itu, tahun itu. Diberikan dana oleh organisasi ini yang sengaja dibentuk itu untuk apa? Jadi orang-orang yang anti Israel atau politisi yang anti Israel itu harus disingkirkan. Waduh. Dan orang-orang yang pro Israel itu secara otomatis akan mendapatkan bantuan dana kampanye. Saya lupa lagi nama organisasinya, silahkan cari aja sendiri. Oke. Ini yang dibuat sekitar tahun 1950. Pokoknya kenapa Amerika begitu sangat Israel. terus-terusan sampai sekarang ya? Iya. Ya, karena memang ini tidak dimulai dari waktu yang dekat. Ini tuh gerakan yang sangat masif, gerakan yang panjang, Betul. dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan sangat yang sangat Terstruktur, betul. Sebegitunya orang-orang Israel yang mendapatkan dukungan dari Amerika dan mereka berhasil. Nah, untuk mendapatkan bantuan gitu kan dari Israel ke Amerika itu seperti apa? Ya kan tadi saya udah ngomong soal tentang mereka bikin suatu perkumpulan gitu kan di sana yang fokus untuk melobi ya para petinggi politik di sana, kemudian juga untuk mempersiapkan para politisi-politisi Amerika yang pro Israel gitu Ya. Dengan cara mengucurkan dana, memberikan dana untuk kampanye dan lain sebagainya, atau juga untuk membuat berbagai propaganda gitu kan di sana. Karena kalau misalnya sekarang kita lihat survei-survei yang beredar di sana tentang berapa banyak sih orang-orang yang mendukung Israel atau Palestina gitu kan di Amerika, pasti lebih banyak yang mendukung Israel. Ya. Betul. Itu salah satu bentuk keberhasilan propaganda yang dilakukan oleh Zionis gitu kan di sana. Yang dibantu tentu dengan orang-orang Amerika juga gitu. Ordal ya. Iya, betul, ordal. Seperti kondisi di negara. Astagfirullah. Negara siapa? Iya. Lanjut. Betul kan? Tinggal saya mau lanjutkan lagi dari sini. Kita balik ke timeline yang perang lagi. Oke. Nah, setelah perang meletus gitu kan tadi. Ya. Tidak lama dari situ, sekitar 2 hari ya setelah orang-orang Mesir udah bisa mendorong gitu kan garis perbatasan udah mendekati perbatasan yang sebenarnya di Israel gitu kan. Setelah merusakan bentengnya gitu. Kemudian orang-orang Suriah yang dari utara, dari front utara juga bisa berhasil gitu kan merangsang meskipun tidak terlalu lama gitu kan. Ya. Dan di sini juga emang gimana, saya juga agak gimana ya bacanya aja kemarin. Kenapa? Jadi orang-orang Mesir itu di sini mereka cukup unggul apabila dibandingkan dengan militer Suriah. Jadi kalau Suriah ini sebelum 2 hari juga mereka udah unggul. Oke. Udah dipukul bersama Israel. Bahkan sampai kota Damaskus itu kena serang angkatan udaranya Israel. Sampai sedalam itu mereka malah didorong. Ya, itu di hari ketiga keempat dan hari keenam itu benar-benar puncak. Nah kalau misalnya di hari kelima itu nanti bukan hari kelima, hari keempat itu Mesir pun sama, mereka udah mulai kewalahan ya. Berarti mereka baru hanya menempati tempat itu sebentar tapi dipukul mundur kembali. Betul. Jadi payung udara yang mereka siapkan juga itu tidak begitu efektif untuk menghalau serangan udara yang dilakukan oleh Israel gitu ya. Padahal kan mereka juga punya gitu kan. Punya pesawatnya sendiri-sendiri ya, supaya punya pesawatnya sendiri, bisa punya pesawatnya sendiri. Entah kenapa mereka bisa kalah. Kan ini juga satu keunggulan gitu kan. Iya. Yang dimiliki oleh Israel.
mereka unggul di darat, unggul di udara, unggul di laut, meskipun di nggak ada sih, nggak ada sih kan. Iya. Nah selanjutnya, jadi setelah perang berlangsung cukup lama, Iya. 4 sampai 5 hari, nah di situ udah mulai terlihat siapa yang memenangkan perang. Betul. Karena Israel pun sudah berhasil mendorong kembali pasukan Mesir, Mesir Suriah. gitu kan. Tim mereka sudah dihancurkan, Iya. gitu kan. Kemudian juga sampai mereka itu didorong pada salah satu kota di Mesir, itu kota Ismail. Dan mereka perang di sana. Jadi malah perangnya di kota Mesir itu. Berarti perangnya malah di Mesir Oh, sendiri. iya betul. Nah di sini tuh mereka udah kewalahan. Ya maaf, kita dulu. Ini saya malah masuknya ke perang yang 6 hari. Ya, kita kembali ke yang Yom Kippur. Iya, barusan malah seolah-olah ngejelasin yang 6 hari. Iya. Maksudnya timeline waktunya. Tapi kalau misalnya untuk kondisi perangnya pada saat itu memang benar seperti itu. Nah, pokoknya kan ini mulai itu tanggal 6 Oktober. Oktober. Di pertengahan itu nanti akan dimulai embargo minyak gitu kan. Strategi ultimate. Betul. Skill ulti. Jadi langsung di ulti. Gitu. Amerika bilang, oh saya udah bantu Israel. Oh gitu ya, sehingga bakal kasih kamu minyak. Ya udah gitu, ngambek gitu. Ya udah ngambek. Tapi ternyata ini benar-benar kurang efektif loh, gitu kan. Dengan tujuan jadi tujuan dari diadakannya embargo ini itu untuk menggalang dukungan dari orang-orang yang oposisi, kan? Atau orang-orang yang tadinya mendukung Israel supaya jadi setidak-tidaknya netral. Ya paling tidak menarik paling tidak mereka menarik dukungannya gitu kan. Udahlah, biarin aja dia biar bertempur sendirian gitu kan si Israel itu. Tapi meskipun sebenarnya kalau misalnya kita lihat krisis energinya yang dialami oleh negara-negara barat dan terutama Amerika itu benar-benar kerasa. Bayangin, Muhammad, harga minyak di bulan Oktober itu $3 per barel. Bukan $3 yang sekarang. Yang asalnya berapa? Asalnya $3. Oh, $3 asalnya. Naik jadi berapa? 11, sekian dolar. Hampir 3 kali lipat lebih gitu. Betul, hampir 3 kali lipat lebih. Berarti kalau misalnya kita masukkan ke dalam persentase, itu sekitar hampir 300 kali lipat. Betul. Ya, bukan 300 kali lipat, 300% kenaikannya. 300% kenaikan. Dari yang mulainya 5% dikurangi produksi di bulan November 25% sekaligus. Sangat drastis. Ada apa nih? Kan gini. Kok tiba-tiba? Padahal perang ini berakhirnya kapan? Tanggal 26. Iya. 25. 25 itu berakhir perang. Gencatan senjata. Tapi yang dimediasi sama PBB. Iya. Tapi apa? Itu si Israelnya ini bandel. Oh iya. Malah tetap ini. Tapi nggak semuanya sih kan katanya. Ada beberapa bagian yang memang tidak menghormati senjata gitu. Jadi masih tetap menyerang. Sekali Israel nyerang Mesir. Iya kan? Iya. Masih dibiarin tuh. 2 kali nyerang. Kasih peringatan lagi. Yang ketiga kalinya bukan Israel, tapi Mesir. Yang mulai nyerang gitu kan. Ya iyalah kalau tapi berhasil dipukul mundur. Iya. Langsung. Ya ini sebenarnya pada akhirnya kalah lah gitu ya. Ya. Kita anggap seperti itu. Jadi baik itu Suriah maupun Mesir, keduanya kalah dalam perang. Untuk yang keberapa kali? 2? 3 kali. 3. Kita ngitungnya dari tahun 48. Oh. 48 dan 73 73. di perang Yom Kippur. Padahal pada saat itu kan Israel sedang dalam kondisi yang sangat salah. Mereka masih bisa menang. Ya itu pun juga karena faktor-faktor eksternal gitu. Yes, betul sekali. Dan juga mungkin Mesir dan Suriah kalah dari segi militer gitu. Tapi dari segi politik mereka berhasil merebut kembali tadi peninsula
Ya, peninsula Sinai. Sinai dan Golan, Dataran tinggi Golan. Jadi emang ada berubah hasil gitu meskipun dengan dampak yang bisa dibilang nggak kecil gitu. Ada banyak yang meninggal, alat-alat mereka banyak yang rusak, tank dan pesawat udara, dan juga banyak yang luka-luka serta ada yang di scab gitu oleh masing-masing pihak seperti itu. Dan itu mungkin aftermath lah, kondisi setelah perang dari perang Yom Kippur itu. Jadi emang gejala senjata memang terbentuk ya Kang. Ya. Cuma kembali lagi tadi dampaknya memang cukup fatal seperti itu ya. Gitu. Ya. Kerugian militer yang diderita sama Mesir itu sekitar belasan ribuan meninggal. Dan 5.000 tentaranya ditangkap. Ditawan. Iya. Kemudian untuk Suriah lebih parah lagi. Ya, tapi yang saya baca statistiknya itu mereka menggabungkan Mesir dan Suriah gitu. Jadi emang mereka satu aliansi. Iya. Seperti itu. Berarti ada sekitar puluhan ribu dibandingkan dengan Israel tuh cuma sekitar 2.800. Iya. Tapi dibandingkan yang ribuan dibandingkan dengan belasan ribu ya lebih banyak yang belasan ribu gitu. Seperti itu. Iya. Dan mungkin bisa kita bisa ambil relevansi lah dengan apa yang terjadi sekarang gitu kan ya. Yang terjadi sekarang, dan sama lagi pelakunya Israel juga, cuma kali ini beda lawan gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya kira juga teman-teman sudah pada tahu lah ya, yang sekarang tuh ya Hamas dan Israel seperti itu kan. Dia emang bisa dibilang sejarah terulang kembali gak sih Kang? Bisa. Jadi kan sebenarnya sejarah itu malik ya. Sifat sejarah itu malik. Apa kan? Malik itu artinya sejarah itu ya unik, tidak mungkin terjadi dua kali. Oh. Karena kalaupun terjadi sama halnya persis itu, misalnya atau persis gitu kan, dengan kejadian yang terjadi sebelumnya itu pasti ada perbedaan. Betul. Pasti ada perbedaan, entah mungkin dari waktunya, entah mungkin dari tempatnya, entah mungkin dari pelakunya, entah mungkin dari dampaknya dan lain sebagainya gitu kan. Itu pasti ada perbedaan. Makanya sejarah itu sebenarnya malik, cuman memang polanya terus berulang. Yeah. Nah ini pola-pola seperti ini yang kemarin itu terjadi ya, yang serangan kejutan oleh Hamas itu tanggal 7 Oktober. Berbeda sehari. Ya kan? Yom Kippur Part 2. Jadi kan kalau Yom Kippur itu sekitar tanggal 6 Oktober tahun 1973. Iya. Dan ini serangan kejutan ini dilakukan tanggal 7 Oktober tahun 2023. Selang berapa tahun? Sekitar 50 tahun. 50 tahun. 50 tahunan lah ya. Iya. Kan? Sekitar 50 tahunan. Dan ini kalau misalnya kita bandingkan memang berbeda. Kenapa? Karena yang menginisiasi perangnya itu bukan Israel. Betul sekali. Enggak, maksudnya kalau misalnya soal bukan menginisiasinya Israel, keduanya sama. Udah sama. Oh. Iya kan? Betul. Tapi yang membedakan itu bukan suatu negara yang berada di luar Palestina maupun Israel. Iya. Tapi Hamas itu sendiri kan, berarti yang ada di dalamnya. Kalau kemarin itu kan Hamas yang menginisiasi terjadinya serangan. Iya. Sedangkan untuk perang yang Kippur itu diinisiasi oleh Mesir kan, dan Suriah. Itu sih perbedaan. Kalau misalnya kita lebih lanjut lagi misalnya mengidentifikasi soal kemiripan antara kejadian yang kemarin dengan kejadian yang waktu Yom Kippur itu, mungkin yang sekarang ini saya kira agak sedikit spesial. Spesial? Betul, karena Serangannya 2 sampai hari ini belum berakhir kan. Padahal ini yang melawan itu bukan sekelas negara. Iya. Iya kan? Iya. Yang menyerang bukan sekelas negara, tapi konflik masih terus berlanjut sampai hari ini. Betul. Dari Sabtu kemarin. Jadi sekarang ya Jumat ya. Besok Sekarang udah mau 1 minggu. Iya. Berarti 6 hari itu sebenarnya sekarang udah melebihi rekor dari perang 6 hari yang dulu gitu kan. Yang tahun 67. Oke, betul. Nah, ini bisa jadi kita analisis, mungkin bisa analisis juga ya, tentang kekuatan Hamas hari ini. Bahwa Hamas bisa seperti ini ya karena mereka juga melakukan reformasi struktur militernya atau persenjatai tentara-tentaranya dengan persenjataan yang lebih mumpuni gitu kan, atau juga mereka dibekali dengan meskipun nyawa yang jadi bayaran. Kenapa juga orang-orang Gaza
bisa dan tidak bisa memperjuangkan hal yang sama seperti itu juga. Dan kita sekonyong-konyong di sini berbicara dengan begitu tenangnya, andaikan saja Mas Tifo, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita relasikan dengan perjuangan ini kita saja, anggapan-anggapan yang seperti itu sudah salah. Betul. Harusnya kita memberikan dukungan moral kepada mereka, memberikan dukungan dana, bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Kita justru sekarang malah berpikir kalau misalnya kita memberikan bantuan kepada Palestina, padahal itu hanya berupa obat-obatan, kita dianggapnya, wah ini mendukung teroris nih katanya. Sudah sebegitunya kita cuek, terkontaminasi, tertipu lah gitu ya. Tertipu. Padahal dulu kita ada di posisi itu. Iya. Tapi sekarang kita sekonyong-konyong malah mendukung dia aja. Kan aneh. Ya dong, sadar, pelajari sejarah sendiri. Udah lah, kita aja. Baik, terima kasih. Jadi ya teman-temannya, untuk menanggapi relevansi mengenai perang dan apa yang terjadi sekarang itu ya, kita harus melihat dari dua sisi gitu. Bukan cuma dari sisi kita doang, tapi juga dari sisi-sisi yang lain yang sebermanfaatnya bisa membuka insight baru lah dalam perspektif kita. Dan ya mungkin untuk pembahasan kita akhir sampai situ dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak Kang Kevin atas kehadirannya di podcast ini, dan terima kasih juga atas materi-materi serta sharing-sharingnya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sebenarnya saya masih kurang puas sih kalau misalnya mau dibicara ini, karena masih banyak yang perlu kita diskusikan, kita bicarakan, kita sampaikan. Iya nggak apa-apa, mungkin lain waktu. Nanti kita akan bikin lagi ya podcast untuk tema sejarah ini ya. Mungkin di episode lainnya Kang? Ya mungkin dengan orang yang lain. Baiklah. Banyak telah setia bersama kami di podcast ini, yang dimana episode kali ini kita bahas tentang sejarah ya teman-teman. Dan jangan lupa lagi ya untuk stay tune untuk episode-episode selanjutnya, yang dimana kita akan tentunya menghadirkan tamu dan materi yang menarik lagi. Terima kasih. Akhir kata dari saya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.